Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yankai dari channel Apoy Madura. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Ahmad Musleh Tikam. Beliau adalah tokoh pemuda yang agresif, dalam artian agresif. Dia selalu peduli dengan keberadaan Pasongsongan, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Kali ini bincang-bincang santai saya, bincang-bincang santai ini sengaja digelar karena kita saat ini lagi prihatin, Pak Musleh ya, sangat prihatin dengan keberadaan Pasar Pao yang berlokasi di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Saat ini Pasar Pao, kenapa kita peduli dengan Pasar Pao? Karena setiap harinya Pasar Pao itu selalu macet, Pak Musleh. Iya. Selalu macet. Menurut Pak Musleh sendiri, sepengetahuan Bapak Musleh tentang Pasar Pao itu sendiri bagaimana? Iya. Menanggapi apa yang menjadi pertanyaan oleh saudara Bapak Yankai dari channel Apoy Madura. Iya, betul. Terkait dengan Pasar Pao, kami selaku pribadi, memang orang Pasongsongan ya. Ya, saya asli Pasongsongan. Saya lahir dari Pasongsongan, besar di Pasongsongan, dan berkeluarga di Pasongsongan. Berkeluarga di Pasongsongan, cuman istri saya ini orang Desuk. Oh, Desuk. Iya. Jadi saya sangat tahu sekali tentang perkembangan Pasar Pao yang ada di desa kami, Pasongsongan tercinta ini. Jadi memang kami pribadi itu merasa terganggu, prihatin, Pak ya? Iya, prihatin lah. Ya. Kami merasa prihatin, pedagang itu menggunakan sisi jalan, bahkan bahu jalan yang didirikan seperti warung. Mendirikan tiang-tiang warung itu seperti pring itu pas di jalan. Pas di jalan, Pak Musleh ya? Ya, mungkin Pak Ento kan lihat sendiri itu di jalan. Bahkan itu menghampiri as jalan. Menghampiri jalan. Nah, yang sangat prihatin sekali itu posisinya di tikungan. Pas di tikungan. Pas pertigaan, Pak Musleh ya? Ya, pertigaan. Dulu waktu saya masih kecil, betul. Jalan itu jalan tembus menuju ke Desa Panaungan. Yang di sebelah mana, Pak? Yang di sebelah utara. Itu bisa tembus. Mobil bisa lewat. Mobil bahkan bisa lewat. Akses jalan menuju ke, kalau orang Pasongsongan bilang itu Timur Sungai itu. Geledek rantai. Geledek rantai itu, geledek gajah bisa dikatakan geledek gajah. Itu bisa, sangat bisa. Mobil pun bisa, apalagi sudah motor. Waktu Pak Musleh kecil, tahun 80-an kira-kira ya? Kira-kira gitu. Artinya kami itu merasa bangga ada dua sisi jalan. Ketika kami bisa dikatakan mau lewat utara, boleh. Mau lewat selatan juga boleh. Nah, tapi sekarang dengan adanya padatnya perkembangan ekonomis Pasongsongan ini sangat bagus, sehingga jalan yang menuju ke timur sungai atau Panaungan itu sudah susah untuk dilewati pengendara mobil, terutama itu tidak bisa. Jangankan pengendara mobil, pengendara roda 2 tidak bisa. Roda 2 pun mungkin bisa, tapi sulit. Mana mungkin yang bisa? Itu sangat kesulitan sekali, Iya. Artinya kalau kita itu mau ke timur sungai pas siang hari itu, kita harus turun ada memang jalan yang tembus ke Masjid Agung itu, Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar itu
baru turun sana untuk menuju ke timur sungai, atau lewat jembatan menuju ke timur sungai juga. Nah ini kami sangat prihatin. Artinya kalau memang pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pemerintah kecamatan ataupun pemerintah desa, Bapemka barangkali, untuk menertibkan, tapi pemerintah itu harus mempersiapkan dulu tempatnya. Ya. Artinya masyarakat itu jangan dipindah dulu, dipindah seketika, tidak ada persiapan lahan atau tempat. Kami juga kasihan juga. Karena menyangkut hidup orang banyak. Karena pedagang-pedagang itu umumnya memang musiman kadang-kadang Pak Muslim, terutama pedagang-pedagang ikan. Ya, saya juga ketika pedagang itu dipindah secara tiba-tiba tanpa ada koordinasi sebelumnya dan tidak disediakan tempat sebelumnya, maka kami juga ikut prihatin karena pedagang itu bisa dikatakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah keluarga, kebutuhan anak sekolah, itu macam-macam lah di sana. Iya. Sekarang pertanyaannya, seberapa optimis Pak Musleh ketika pemindahan pasar PAO itu ke lokasi lain, seberapa optimis? Persoalannya dulu katanya pernah ada Bapak Kepala Desa periode yang lalu berencana memprogramkan untuk dipindahkan pasar PAO itu. Seberapa optimis Pak Sabri? Ya, dulu saya sempat dengar, bahkan saya sempat bincang-bincang dengan. Bukan wacana lagi ya dulu. Ya, dulu itu ada rencana memang kepala desa sebelumnya itu untuk memindahkan pasar PAO. Bahkan sempat, kalau saya tidak keliru dulu, pasar PAO itu dipindah di tempat yang sekarang itu Swalayan itu. Di tempatnya lapangan volley itu. Oh, ex lapangan volley Murgana dulu kalau ya, salah ya. Kalau tidak salah di situ. Tapi ya pedagang ikan itu kembali lagi. Kenapa? Ya karena memang sudah kadung lumrah di sana. Orang membeli ikan di daerah di sana. Ya, di tempat sana memang sudah kadung lumrah. Artinya untuk memindahkan itu tempatnya itu memang sangat sulit. Cuman yang saya tidak setuju, penempatan kayu ataupun pering untuk membuat warung itu pas di jalan itu yang sangat saya prihatin. Karena di samping mengganggu arus lalu lintas, sebenarnya untuk keselamatan pedagang juga itu sendiri. Dulu pernah, Mas Ento ya, ada mobil mungkin supirnya itu ngantuk atau kecepatannya melebihi kecepatan ya, melebihi kecepatannya itu sampai nabrak tiangnya tuh punya Pak Haji Parto itu. Oh iya. Untung di sana nggak ada kerumunan pedagang, itu nggak ada orang. Untung sepi. Sepi. Nah, kenapa di tikungan itu yang sangat membahayakan sekali? Ya benar. Apalagi pengendara itu bukan orang asli atau belum pernah melewati jalan di situ. Betul. Sehingga misalnya dari luar kota mau ke Pantai Lombeng lewat utara, mereka nggak tahu Pak Muslim. Tikungan tiba-tiba sempit jalannya di situ. Iya. Karena di sana itu memang harus bisa dikatakan pusat pembelanjaan ya di pasar PAO itu. Jadi semua itu ngumpul di sana. Terkadang kalau pas pasaran itu pickup ngumpul di sana, ojek ngumpul di sana, pedagang juga menggunakan bahu jalan. Akhirnya sangat macet sekali. Semrawut Pak Saleh ya. Bahkan ada dari anggota lah oknum dari kepolisian yang menertibkan itu, yang membantu untuk menertibkan jalan. Oh iya. Iya, kalau nggak dibantu oleh dari pihak kepolisian Polsek Sektor Pasong ini, saya kira sudah nggak bisa diatur, nggak bisa jalan. Benar. Seberapa penertiban, berbicara masalah penertiban, kira-kira penertiban ini bisa dilakukan enggak Pak Muslim? Ya kalau misalnya
pemerintah kabupaten dengan Forbimka Kecamatan Pasongsongan bekerja sama dengan pemerintah desa optimis untuk menertibkan itu. Saya kira bisa. Asalkan sebelum melakukan penertiban itu ada sosialisasi dulu kepada pedagang. Kita undang pedagang, ya kan, duduk bersama. Bagaimana enaknya, terus mau ditempatkan di mana. Jangan cuma kita usir atau kita pindah, tapi kita tidak menyediakan tempat pedagang. Nah, di situ kami juga kurang setuju. Nah, bagaimana enaknya pemerintah kabupaten, Forbimka dengan pemerintah desa bekerja sama dengan para tokoh, kolaborasi, saya kira insya Allah bisa dipindahkan ya. Bisa. Bahkan kami mengharap jalan yang di sebelah itu kalau bisa harus digunakan lagi tembus ke Penaungan seperti dulu. Seperti dulu, itu harapan saya seperti itu. Kira-kira Pak Musreh, berhubung dulu katanya ada rencana Pasar Pau akan dipindah di ex lokasi lapangan Voli Morgana. Saat ini kan lokasi itu sudah dibangun semacam swalayan. Ya. Kira-kira adakah lokasi untuk kita ini reka-reka aja, istilahnya berhayal dulu ya. Nah, kira-kira di Pasongsongan ada sih enggak lokasi untuk pemindahan Pasar Pau itu? Kira-kira. Ya, kalau misalnya ini khusus pedagang ya, itu pedagang harian itu memang sebaiknya kan harus ada di dalam, harus ada di luar. Jadi kalau misalnya tempat lokasi itu sekitar, soalnya Pasongsongan ini seperti jalannya kan tidak terlalu panjang, sekitar dari ujung timur ke barat mungkin 2 kilo, mungkin nggak sampai. Iya. Makanya, misalnya dekat Pasar Pau saja misalnya ya, di sebelahnya warungnya Tahe, ya kan, atau di sekitar Pak Sabar kalau memang itu tanah milik pemerintah atau itu tanah milik desa, saya kira itu bisa dijadikan tempat atau lokasi pasar untuk pedagang musiman itu ya, seperti pedagang ikan atau pedagang lain-lainnya. Tapi itu terlalu sempit Pak di sana. Tapi akhirnya kan nanti orang mulai berkejalan lagi itu dari sana Pak. Contohnya ini Pak Mento ya. Dulu di tempat swalayan di sebelahnya itu kan tidak ada lapak pedagang kain itu. Sekarang malah di situ ramai. Benar. Berawal dari 1-2 dulu pedagang kain, sehingga tempatnya itu nyaman, akhirnya sekarang kan ramai. Nah, bisa saja di depan itu nanti bisa dijadikan tempat ikan. Betul. Tempat penjual ikan. Khusus penjual ikan di situ. Khusus ikan di situ. Soalnya kadang-kadang ini yang bikin kita ya boleh kesal juga, bisa dibilang begitu. Saya pernah lewat beberapa hari yang lalu Pak Musreh ya. Lewat di situ siang-siang ada pedagang ikan kan ada airnya itu. Iya. Langsung dituang ke badan jalan itu kan. Ke jalan. Iya. Terus ada kadang-kadang air tahu dibuang ke jalan itu juga kan. Iya. Juga sampah begitu menumpuk di sana luar biasa, sudah kotor, semrawut, macet dan semacamnya. Jadi sebagai orang Pasongsongan sendiri, Pak Musreh menanggapinya bagaimana? Ya, dulu saya ini pernah menjadi ketua Perpro. Oh ya, Perpro itu apa? Perpro ini Persatuan Pengemudi Ojek. Perpro. Perpro. Saya sempat menjadi ketua di situ. Bahkan kami pada waktu itu berinisiatif, teman-teman anggota Perpro itu menertibkan seperti pembuangan sampah. Betul. Bahkan saya sempat minta bantuan kepada aparat di situ ya. Mereka sanggup untuk memberi tempat tong sampah.
tong sampah. Jadi pembuangan tong sampah di Pasar Pao itu sudah disediakan tempatnya. Betul. Yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb itu. Dulu ya. Iya. Ada berapa unit itu saya dibantu itu oleh. Tapi saya lihat Pak Musli sekarang tong sampahnya kok nggak ada. Terus sampah-sampah itu dibuang kemana sekarang? Ya ini, ya anggota Perpro itu meminta uang semacam uang kas lah, seikhlasnya. Retribusi Ya, minta retribusi sebesar pada waktu itu Rp500 per pedagang. Ya per pedagang. Kalau misalnya ya pedagang yang suka misalnya mau ngasih ya oke, tidak mau nggak apa-apa. Nggak memaksa. Nah tujuannya apa? Anggota itu yang membersihkan sampahnya, anggota juga yang membuang. Cuman kami pada waktu itu tidak punya tempat. Akhirnya sampah itu dibuang di sekitar areal itu, areal sekitar kalau tidak keliru di belakangnya Pak Sapar itu. Nah, berjalan berapa bulan Mas Ento ya, tempat sampah itu pas rodanya hilang. Bahkan ya sampai gerobaknya hilang. Saya ditanya sama oknum yang mengasih itu, kemana Pak rodanya? Wah, ya itu Pak, saya nggak jaga tempat sampah tiap hari. Itu saya juga kurang tahu. Artinya memang sulit pasar itu ditertibkan, Mas Ento. Kita kembali kepada kesadaran masyarakat masing-masing. Betul. Tapi yang jelas kesadaran masyarakat saat ini memang menurut Pak Musli sendiri memang kurang begitu bagus. Tapi seandainya penertiban itu dilakukan dengan ya himbauan semacamnya, ada petugas di sana untuk menertibkan seperti Pak Musli cerita tadi bahwa ada personil dari Polsek yang mengatur arus lalu lintas, terus juga pedagang-pedagang itu sendiri mau untuk sadar lah terhadap keselamatan dirinya, tentu kan sebenarnya bisa untuk dipindah. Bisa. Kalau seandainya Mas Ento ya, katakanlah pedagang ikan itu nggak mau lah untuk dipindah karena sudah kadung tempatnya di sana, oke, tidak apa-apa. Tapi paling tidak warung-warung itu tidak boleh di sana. Warung semi permanen gitu ya. Warung permanen itu tidak boleh di sana seharusnya. Kalau pedagang ikan saya kira nggak seberapa mengganggu. Betul. Ada warungnya itu yang sangat mengganggu. Itu permanen lagi. Permanen, bukan semi. Iya bukan semi permanen, itu malah permanen. Itu yang saya katakan. Kalau seandainya mohon maaf. Kalau misalnya di kota besar kan sering ada truk ngeblong. Iya. Kalau pas dari utara itu ngeblong, ya nggak tahu. Habis semua pedagang di situ ya. Karena lurus posisinya kan ya itu. Apakah selama ini Pak Musli Tikam ini pernah mencoba, dulu kan sudah bergabung dengan Perpro untuk peduli terhadap Pasar Pao Pasangsongan. Selama ini Pak Musli bergerak atau memperhatikan Pasar Pao Pasangsongan, mungkin cuma perhatiannya saja, tidak melakukan action atau gimana Pak Musli? Pak Musli kan sendiri sebagai tokoh masyarakat Pasangsongan. Ya, untuk sementara kami cuma selaku peduli saja ya. Kami tidak melakukan langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa ataupun Forbimka kecamatan. Tidak. Cuman sepintas lah ketika Mas Yanto menanya tentang Pasar Pao, ya itulah. Artinya tidak ada langkah-langkah untuk membicarakan tentang masalah penertiban pasar, tidak. Cuma ini sekedar apa yang Mas Yanto tanya, ya saya jawab sepengetahuan Pak Musli. Demikian sahabat channel Apoy Madura perbincangan saya. Tema kali ini yang kita angkat adalah peduli Pasar Pao Pasangsongan, Desa Pasangsongan, Kecamatan Pasangsongan, Kabupaten Sumeneb. Semoga perbincangan kami dengan Bapak Musli Ahmad Musli Tikam, beliau adalah
tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Desa Pasongsongan. Terima kasih atas perhatian sahabat channel Apoy Madura. Juga mohon maaf atas kesalahan, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Musleh atas perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.